Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur, jalanan sore itu ramai bukan main. Klakson mobil bersahut-sahutan, motor saling serobot jalur, dan hujan deras yang turun mendadak membuat suasana semakin kacau. Rani, seorang wanita karier sukses berusia awal 30-an, tampak tergesa-gesa keluar dari gedung kantornya yang tinggi menjulang di bilangan Sudirman. Dengan jas kerja yang masih melekat rapi di tubuhnya dan tas kulit di tangan, ia berlari kecil menembus gerimis. Hatinya resah, pikirannya penuh. Seharusnya hari itu ia sudah berada di rumah untuk makan malam bersama keluarganya. Tapi rapat yang molor membuatnya terlambat. Rani menatap jalanan sambil berusaha mencari taksi. Tangan kanannya terangkat tinggi, berharap ada 1-2 taksi yang mau menepi. Tapi apa daya, semua kendaraan sudah penuh. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Ada yang sibuk menutup kepala dengan map kantor. Ada juga yang nekat berlari menyeberang jalan. Jakarta sore itu benar-benar kacau. Tiba-tiba langkah Rani hampir terhenti saat kakinya nyaris terpeleset di trotoar yang licin. Ia kaget, tubuhnya sempat oleng, dan tasnya hampir jatuh ke genangan air. Namun sebelum ia benar-benar terjatuh, sebuah tangan kasar tapi hangat menyambutnya. "Hati-hati Bu." Suara itu terdengar lembut, tulus, tanpa basa-basi. Rani mendongak, matanya bertemu dengan sosok pria sederhana. Bajunya lusuh, celana panjangnya penuh bercak lumpur, dan di pundaknya tergantung karung besar yang jelas-jelas penuh dengan botol plastik bekas. Pria itu bukan siapa-siapa bagi Rani. Bahkan ia tak pernah membayangkan akan berpapasan dengan orang seperti itu di depan gedung kantornya yang megah. Namanya Bima, seorang pemulung yang tiap hari bekerja mengais rezeki dari barang-barang bekas yang dibuang orang lain. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Rani menatap wajah Bima yang penuh peluh meski hujan masih turun deras. Ada sesuatu yang aneh di sana. Bukan rasa jijik, bukan rasa takut, melainkan kehangatan yang sulit dijelaskan. Rani terbiasa melihat pria dengan jas mahal, mobil mewah, dan jam tangan berkilau. Tapi baru kali itu, ia bertemu dengan seseorang yang meski tampak begitu sederhana, justru punya sorot mata yang teduh dan jujur. "Terima kasih," kata Rani singkat sambil merapikan tasnya. Ia sedikit canggung. Dalam benaknya, ia sadar betul bahwa semua orang di sekitar sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi hanya pria pemulung ini yang sempat memperhatikannya. Bima hanya tersenyum tipis, senyum yang tulus tanpa maksud apa-apa. "Tidak apa-apa Bu, hati-hati ya, jalannya licin," ucapnya lagi. Setelah itu, ia kembali jongkok. Tangannya cekatan memungut botol plastik yang hanyut, terbawa air hujan ke pinggir jalan. Rani terpaku sejenak, entah kenapa langkahnya tertahan. Hatinya berdesir, ada rasa penasaran yang sulit diabaikan. Bukannya segera berlari mencari taksi, ia justru menoleh beberapa kali ke arah pria itu. Ada sesuatu dalam diri Bima yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh, meski jelas-jelas mereka berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Saat itu, hujan semakin deras. Rani akhirnya memutuskan berteduh di bawah atap toko kecil di samping kantor. Dari sana, ia masih bisa melihat Bima terus bekerja. Dengan sabar, pria itu mengais sampah satu persatu, memasukkannya ke karung yang hampir penuh. Beberapa orang yang lewat sempat menatap sinis, ada juga yang menutup hidung karena bau sampah yang terbawa.
Tapi Bima sama sekali tak peduli. Ia tetap bekerja dengan tenang, seperti sudah terbiasa dengan pandangan merendahkan dari orang-orang. Rani menggenggam tasnya erat, hatinya tiba-tiba terasa hangat. Di satu sisi ia heran, kenapa dirinya peduli dengan seorang pemulung yang bahkan baru saja ia kenal. Di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Ada ketulusan yang tak pernah ia temui dalam kehidupan kantor yang penuh kepalsuan dan persaingan. Tak lama kemudian, sebuah taksi akhirnya berhenti di depan Rani. Supirnya melambaikan tangan, memberi isyarat untuk segera masuk. Namun, Rani tak langsung beranjak. Ia masih menoleh ke arah Bima. Ada dorongan kuat dalam hatinya untuk mengucapkan sesuatu. Setidaknya, sekadar pamit atau terima kasih lagi, Mas. Rani memanggil pelan. Bima menoleh. Alisnya terangkat sedikit. Iya, Bu, terima kasih ya, sudah nolong tadi, kata Rani, kali ini dengan senyum tulus. Bima mengangguk. Sama-sama, Bu, semoga selamat sampai tujuan. Hanya itu, tak ada kalimat panjang, tak ada basa-basi. Tapi entah mengapa, justru itu yang membuat Rani merasa tersentuh. Ia pun masuk ke dalam taksi, sementara pikirannya terus melayang. Dari balik kaca, ia sempat melihat Bima yang kembali menunduk, sibuk dengan pekerjaannya, seolah tak ada kejadian penting yang baru saja terjadi. Sepanjang perjalanan, Rani terdiam. Supir taksi sempat mengajaknya mengobrol tentang macetnya Jakarta, tapi Rani hanya menjawab sekenanya. Pikirannya masih tertuju pada pria tadi, seorang pemulung dengan senyum sederhana yang berhasil membuat hatinya bergetar. Ia sendiri bingung, kenapa ia bisa memikirkan seseorang yang bahkan tidak ia kenal. Sesampainya di rumah, Rani masih belum bisa menghapus bayangan itu. Di ruang makan yang mewah, ia duduk bersama ayah dan ibunya. Sang ayah, seorang pengusaha sukses, bercerita tentang bisnisnya yang baru saja berkembang. Sang ibu sibuk membicarakan acara arisan dengan ibu-ibu pejabat. Sementara itu, Rani hanya mendengarkan dengan tatapan kosong. "Kenapa kamu diam saja, Ron? Capek ya di kantor?" tanya ibunya. "Enggak, Bu, cuma kepikiran aja," jawab Rani singkat. Ia tak mungkin bercerita tentang pemulung yang baru saja ditemuinya. Bagaimana mungkin? Pasti orang tuanya akan marah atau bahkan menertawakan. Malam itu, di kamar tidurnya yang nyaman dengan pendingin ruangan menyala, Rani masih gelisah. Ia teringat sorot mata Bima, senyumnya, dan cara ia menolong tanpa pamrih. Di tengah hidupnya yang penuh gemerlap, tiba-tiba hadir seseorang dari dunia yang sangat jauh berbeda. Dan anehnya, justru itu yang membuat hatinya tak tenang. Keesokan harinya, seperti biasa Rani berangkat ke kantor. Jalanan macet, udara panas, dan wajah-wajah lelah memenuhi bus kota maupun trotoar. Namun, begitu tiba di depan gedung kantornya, matanya langsung main kari-kari sosok yang kemarin ia temui. Dan benar saja, di sudut jalan, Bima sedang duduk sambil merapikan tumpukan botol bekas. Hati Rani berdesir lagi. Ia tak menyangka akan melihatnya lagi. Ingin rasanya menyapa, tapi ia menahan diri. Bagaimanapun, ia adalah wanita karier yang harus menjaga wibawa di depan orang-orang kantornya. Namun langkahnya terhenti lagi ketika Bima tiba-tiba menoleh. Pandangan mereka bertemu. Bima tersenyum singkat, sekadar menyapa dari jauh. Rani pun membalas senyum itu, meski hanya sekilas. Dan saat itulah, tanpa mereka sadari, benih kecil yang kelak akan mengubah hidup keduanya mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya, Rani semakin sering melihat Bima. Kadang dari jendela kantornya, kadang saat ia keluar makan siang. Bahkan pernah sekali waktu, ia tanpa sengaja berjalan cukup dekat dengannya. Setiap kali itu terjadi, ada rasa hangat yang sulit ia mengerti. Ia tahu mereka berasal dari dunia yang berbeda. Tapi entah kenapa, hatinya selalu tertarik untuk kembali menoleh, kembali melihat,
dan kembali mengingat pertemuan tak terduga itu yang awalnya hanya sekadar ucapan hati-hati di tengah hujan deras, perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Dua dunia yang begitu jauh berbeda kini mulai bersinggungan tanpa bisa dihentikan. Dan sejak saat itu, hidup Rani tak lagi sama. Beberapa hari setelah kejadian hujan sore itu, Rani mulai memperhatikan sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Setiap kali turun ke bawah untuk makan siang atau sekadar menunggu taksi di depan kantor, ia selalu saja melihat sosok pria sederhana dengan karung besar di punggungnya. Bima, pemulung yang pertama kali menolongnya saat hampir terpeleset. Awalnya ia mengira itu hanya kebetulan, tapi semakin hari, semakin sering ia melihatnya di sekitaran gedung megah tempatnya bekerja. Entah kenapa, hati Rani selalu berdesir setiap kali matanya menangkap sosok itu. Pikirannya sibuk menanyakan hal-hal yang aneh. Kenapa pria itu selalu ada di situ? Bagaimana kehidupannya sehari-hari? Bahkan apa yang membuatnya tetap bisa tersenyum? Meski jelas hidupnya tidak mudah. Padahal Rani tahu betul, ia bisa saja mengabaikan semua itu. Bukankah ia wanita karier yang sibuk, punya banyak pekerjaan, dan bahkan punya banyak penggemar diam-diam di kantor? Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin ia berusaha menepis, semakin kuat pula rasa penasarannya tumbuh. Di kantornya, beberapa pria mapan sering mendekati Rani. Ada manajer keuangan yang sudah lama torang-terangan mengajaknya makan malam. Ada juga seorang klien perusahaan yang sering mengirimi bunga dengan kartu ucapan manis. Tapi entah kenapa, semua itu tak pernah membuat hatinya benar-benar bergetar. Justru sikap sederhana seorang pemulung yang ditemuinya di jalan, pria yang sama sekali tak punya apa-apa untuk ditawarkan, justru membuat Rani merasa tenang setiap kali melihatnya. Hari itu, matahari mulai turun ke ufuk barat. Jalanan Jakarta kembali dipenuhi suara klakson dan deru mesin kendaraan. Dari jendela kantornya di lantai 7, Rani memperhatikan ke bawah. Di sudut jalan yang teduh oleh pohon besar, ia melihat Bima sedang merapikan karungnya. Tangannya lincah memasukkan botol plastik yang baru saja ia pungut. Sesekali ia duduk sebentar, menghela napas panjang, lalu bangkit lagi untuk melanjutkan pekerjaannya. Rani tidak sadar sudah beberapa menit berlalu. Ia hanya berdiri di depan jendela, menatap pemandangan itu. Rani, lagi lihat apa? Suara rekan kerjanya mengejutkannya. Rani buru-buru tersenyum kecil. Enggak, cuma lihat jalan macet. Ia segera kembali duduk, meski hatinya masih tertinggal di luar jendela. Sore itu, ketika jam kerja selesai, Rani berjalan keluar lebih lambat dari biasanya. Ia menunggu sebagian besar karyawan pulang lebih dulu. Dalam hatinya, ia sudah berniat memberanikan diri untuk sekadar menyapa pria itu. Saat langkah kakinya mendekat ke pintu keluar, jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Rani, yang terbiasa berbicara lancar di ruang rapat, tiba-tiba merasa gugup hanya karena ingin menyapa seorang pemulung. Dan akhirnya, kesempatan itu datang. Di dekat gerbang kecil sebelah kanan gedung, ia melihat Bima sedang duduk. Karung besar diletakkan di sampingnya. Dengan suara yang nyaris bergetar, Rani membuka percakapan. Mas, tiap hari di sini ya? Bima menoleh. Sedikit kaget melihat wanita rapi dengan jas kantor berbicara padanya. Namun ia segera tersenyum. Senyum yang sama seperti pertama kali Rani lihat. Iya bu, saya kerja seadanya. Yang penting halal, jawabnya santai. Rani terdiam sesaat. Kalimat sederhana itu justru menancap dalam di hatinya. Ia merasa malu sendiri. Betapa selama ini ia sering mendengar kata-kata manis dari pria yang mendekatinya, penuh janji dan rayuan. Tapi tak ada yang sesederhana dan setulus itu. Hanya sebuah kalimat singkat, tapi penuh kejujuran. Mas nggak capek tiap hari muter di sini? Tanya Rani lagi. Kali ini lebih pelan. Bima tersenyum tipis. Capek sih bu,
Namanya juga kerja, tapi kalau capek berhenti, siapa yang kasih makan keluarga di rumah? Rani mengangguk. Jawaban itu membuatnya kagum sekaligus terenyuh. Ia jadi ingin tahu lebih banyak tentang pria itu. Tapi sebelum sempat melanjutkan, seorang rekan kerja Rani lewat dan melambaikan tangan. Rani hanya membalas dengan senyum tipis, lalu buru-buru melanjutkan obrolannya. "Mas, tinggal di mana? Kalau boleh tahu." "Di kampung pinggir kota, Bu. Nggak jauh dari sini, naik angkot sebentar," jawab Bima singkat. Obrolan sederhana itu berlangsung tak lebih dari 5 menit. Namun bagi Rani, rasanya seperti sebuah percakapan yang sangat berarti. Ia berjalan menuju halte dengan hati yang hangat, sementara Bima kembali memanggul karungnya. Dari belakang, Rani sempat menoleh sekali lagi, memperhatikan sosok pria itu yang perlahan menghilang di antara keramaian. Malam itu, di kamar tidurnya, Rani kembali memikirkan Bima. Ia teringat setiap kata yang diucapkan, setiap senyum yang ditampilkan. Rani mulai bertanya-tanya, mengapa ia bisa merasa begitu nyaman hanya dengan obrolan singkat itu. Padahal, ia tahu seharusnya ia tak perlu melibatkan perasaan dengan orang asing yang bahkan status sosialnya jauh berbeda dengannya. Tapi hati manusia memang tak bisa diatur sesederhana itu. Hari-hari berikutnya, rasa penasaran Rani semakin tumbuh. Ia sengaja keluar kantor sedikit lebih lambat agar bisa melihat Bima. Kadang hanya sekadar bertegur sapa singkat, kadang hanya saling bertukar senyum dari jauh. Setiap kali itu terjadi, Rani merasa seakan seluruh kepenatan pekerjaannya terbayar. Di sisi lain, Bima juga mulai memperhatikan Rani. Meski awalnya ia sungkan, lama-lama ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada wanita itu. Baginya, Rani bukan hanya seorang wanita cantik dan berpendidikan tinggi. Ada kelembutan di balik tatapannya. Ada ketulusan di balik setiap senyumnya. Namun Bima sadar betul siapa dirinya. Ia hanya seorang pemulung. Hidupnya bergantung pada botol plastik dan kaleng bekas. Bagaimana mungkin ia bisa berharap lebih pada wanita seperti Rani? Namun rasa memang tak bisa dibohongi. Semakin hari, keduanya semakin sering bertemu. Obrolan-obrolan kecil mulai berlanjut. Dari sekadar bertanya sudah makan apa belum, hingga cerita singkat tentang keluarga masing-masing. Rani merasa nyaman, seolah menemukan dunia baru yang sama sekali berbeda dari rutinitas kantornya yang penuh intrik. Suatu sore, saat hujan kembali turun, Rani kembali berpapasan dengan Bima di depan gedung. Kali ini, ia tak ragu lagi. Mereka berdiri berdua di bawah atap toko kecil, menunggu hujan reda. Rani menoleh dan berkata pelan, "Mas, capek ya kerja begini tiap hari?" Bima tersenyum sambil menatap jalanan yang basah. "Capek itu pasti, Bu. Tapi kalau kita ikhlas, capeknya hilang sendiri. Yang penting, halal. Rezeki itu kan sudah ada yang atur." Rani terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi seperti menampar dirinya. Ia teringat bagaimana selama ini ia sering mengeluh tentang pekerjaannya di kantor, tentang rapat yang molor, tentang target yang tak tercapai. Padahal gajinya besar, hidupnya berkecukupan. Sementara di depannya berdiri seorang pria yang hidup dari situ sisa orang lain, tapi tetap bisa tersenyum ikhlas dan tidak pernah mengeluh. Sejak hari itu, Rani semakin yakin bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Bima. Perasaan itu belum bisa ia namakan cinta, tapi jelas bukan sekadar rasa kasihan. Ada kekaguman, ada simpati, dan ada rasa damai setiap kali berada di dekatnya. Rani tahu, dunia mereka berbeda, tapi justru karena perbedaan itulah rasa itu semakin tumbuh. Perasaan yang awalnya hanya sebuah rasa penasaran kecil, perlahan berubah menjadi benih yang siap tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Rani tak lagi peduli dengan cibiran atau pandangan orang. Ia hanya tahu ada seseorang yang sederhana namun mampu memberikan ketenangan yang tak pernah ia temukan di dunia megahnya.
Dan sejak itu, setiap kali mata mereka bertemu, setiap kali senyum terukir di wajah masing-masing, Rani sadar hatinya mulai goyah. Hari-hari berikutnya bagi Rani terasa berbeda. Ia yang biasanya hanya sibuk dengan rutinitas kantor, rapat demi rapat, atau sekadar melepas penat di pusat perbelanjaan bersama rekan kerjanya, kini diam-diam menantikan satu hal lain, pertemuannya dengan Bima. Ada sesuatu yang selalu ia tunggu setelah jam kerja berakhir. Bukan sekadar pulang ke rumah, bukan juga sekadar menatap layar ponsel sambil menunggu pesan masuk dari pria mapan yang dulu sering mendekatinya. Ia justru menanti kesempatan untuk kembali berbincang dengan pria sederhana yang sama sekali tidak memiliki apa-apa selain ketulusan. Awalnya mereka hanya bertemu sekilas di jalan. Rani menyapa singkat. Bima menjawab dengan sopan. Lalu percakapan berakhir begitu saja. Namun lama-lama, keberanian itu tumbuh. Suatu sore, Rani sengaja menunggu Bima di sebuah warung kopi kecil tak jauh dari gedung kantornya. Warung itu sederhana, dengan kursi kayu panjang dan meja yang catnya sudah mengelupas. Aroma kopi tubruk bercampur dengan gorengan yang digoreng seadanya memenuhi udara. Tempat itu jelas jauh dari kebiasaan Rani yang biasanya memilih kafe modern dengan sofa empuk dan musik jazz lembut. Tapi anehnya, di warung kecil itu, ia merasa lebih nyaman. Bima datang dengan karungnya. Sedikit terkejut melihat Rani duduk di sana. "Bu Rani, kok di sini?" tanyanya sambil mengernyit. Rani tersenyum kecil. "Panggil Rani aja, Mas. Aku juga manusia biasa. Bisa kok duduk di sini." Bima sempat bingung, tapi akhirnya ikut duduk. Mereka memesan 2 gelas kopi hitam dan sepiring gorengan. Obrolan sederhana pun mengalir. Rani bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia dibesarkan dalam keluarga yang keras, terutama oleh ayahnya yang selalu menuntut kesempurnaan. Sementara Bima bercerita tentang hidupnya di kampung, tentang keluarganya yang pas-pasan, dan perjuangannya mencari nafkah di kota besar. Rani mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulut Bima membuatnya merasa semakin kagum. Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada kalimat manis penuh janji seperti yang sering ia dengar dari pria lain. Semua keluar dengan jujur, polos, apa adanya. Malam semakin larut, tapi Rani tidak merasa ingin segera pulang. Ia bahkan merasa waktu berjalan terlalu cepat. Saat akhirnya mereka berpisah, ada rasa berat di hatinya. Dan sejak malam itu, pertemuan mereka semakin sering terjadi. Kadang hanya 15 menit, kadang hampir 1 jam. Kadang di warung kopi, kadang di bangku taman dekat jalan besar. Namun, rahasia sekecil apapun sulit untuk tetap tersembunyi, apalagi di kantor. Tempat gosip bisa menyebar lebih cepat daripada laporan kerja. Suatu siang, ketika Rani masuk ruang pantry untuk membuat kopi, ia mendengar 2 rekan kerjanya berbisik-bisik. "Kamu tahu nggak?" katanya si Rani sering kelihatan ngobrol sama pemulung di dekat kantor. "Masa sih? Serius? Sekretaris direktur yang cantik itu? Apa gak salah lihat? Beneran, aku lihat sendiri, duduk di warung kopi kecil bareng pemulung. Gila ya, padahal banyak banget cowok mapan ngejar dia." Rani berdiri terpaku di balik pintu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, gosip itu cepat atau lambat akan terdengar ke telinga semua orang. Namun ia berusaha tenang. Keluar dari pantry sambil menahan senyum. 2 rekan kerjanya sontak terdiam, lalu pura-pura sibuk dengan ponsel masing-masing. Hari itu, bisik-bisik mulai terdengar semakin jelas. Di lorong, di lift, bahkan di ruang rapat, Rani bisa merasakan tatapan berbeda dari orang-orang. Ada yang penuh rasa heran, ada yang sinis, ada juga yang tarang-tarangan, mengolok. "Cantik-cantik, kok sama pemulung?" Begitu bisikan yang beberapa kali sampai ke telinganya. Namun anehnya,
Rani tidak peduli. Dalam hatinya, ia yakin pilihannya untuk dekat dengan Bima bukanlah sebuah kesalahan. Ia justru merasa Bima lebih tulus dibanding semua pria yang selama ini mendekatinya dengan 1000 rayuan. Sore itu, setelah semua gosip membuat kepalanya pusing, Rani kembali melangkah ke warung kopi kecil itu. Dan seperti biasa, Bima sudah ada di sana. Tatapannya penuh kehangatan begitu melihat Rani datang. "Kok wajahnya kelihatan capek, Ron?" tanyanya lembut. Rani menghela napas panjang. "Iya, Mas. Capek bukan karena kerjaan, tapi karena orang-orang." Bima hanya tersenyum, lalu mendorong sepiring pisang goreng ke arahnya. "Makan dulu, jangan terlalu dipikirin kata orang. Hidup itu nggak bisa bikin semua orang senang." Rani menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Kenapa Mas bisa setenang itu? Aku aja rasanya mau teriak kalau dengar orang ngomongin macam-macam." Bima menatap kopi di depannya, lalu berkata pelan, "Karena aku udah biasa, Ron. Dari dulu orang meremehkan aku. Katanya kerjaanku hina. Katanya aku gak ada masa depan. Tapi aku percaya, kerja halal itu gak hina. Aku gak bisa nutup mulut orang, tapi aku bisa nutup telinga sendiri." Kata-kata itu membuat hati Rani bergetar. Ia merasa seakan menemukan pelajaran hidup yang selama ini tak pernah ia dapatkan dari buku ataupun sekolah. Perlahan, ia menggenggam cangkir kopinya, menatap Bima dalam-dalam. Saat itu, ia sadar bahwa perasaan di hatinya bukan lagi sekadar rasa simpati. Itu sudah mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Hari-hari berlalu, dan pertemuan mereka semakin sering. Rani mulai berbohong pada admin kantornya dengan alasan lembur atau bertemu klien. Padahal, ia hanya ingin duduk 1 jam di warung kopi bersama Bima. Obrolan mereka semakin dalam, bukan hanya tentang pekerjaan atau kehidupan, tapi juga tentang mimpi dan harapan. Rani bercerita tentang mimpinya, punya keluarga sederhana yang penuh cinta, bukan keluarga kaya yang penuh tuntutan seperti yang ia jalani sekarang. Sementara Bima bercerita tentang harapannya suatu hari bisa punya usaha kecil agar tak perlu lagi mengais sampah di jalanan. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin besar pula tekanan dari luar. Teman-teman kantor mulai terang-terangan menanyakan kebenaran gosip itu. Bahkan atasannya, sang direktur, pernah memanggilnya secara pribadi. "Rani, saya dengar kabar yang agak mengganggu. Kamu dekat dengan seorang pemulung, itu benar?" tanyanya dengan nada setengah tak percaya. Rani menunduk, menarik napas dalam. "Pak, saya pikir itu urusan pribadi saya. Selama pekerjaan saya tidak terganggu, saya rasa tidak ada yang perlu dipermasalahkan." Direkturnya menghela napas panjang. "Kamu wanita pintar, Rani. Cantik, karier bagus. Jangan sampai kamu hancurkan masa depanmu sendiri hanya karena..." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Hanya karena seseorang yang tidak sepadan." Kalimat itu menusuk hati Rani. Ia keluar dari ruangan dengan mata yang panas. Tapi semakin banyak orang mencoba menjauhkannya dari Bima, semakin kuat pula tekadnya untuk tetap dekat dengannya. Malam itu, ia kembali bertemu Bima di bangku taman. Angin berhembus pelan, dan lampu jalan menyinari wajah mereka. Rani menatap Bima lama sekali, sebelum akhirnya berkata, "Mas, apa aku salah kalau aku memilih dekat sama kamu?" Bima terdiam, lalu menunduk. "Ron, aku ini cuma pemulung. Aku gak bisa kasih kamu apa-apa. Kalau kamu dekat sama aku, orang pasti akan mencibir. Aku gak mau kamu susah karena aku." Rani menggeleng cepat. "Aku gak peduli omongan orang. Aku cuma tahu, sama kamu, aku merasa tenang. Sama kamu aku merasa dihargai. Bukan karena aku kerja di kantor bagus, atau karena keluargaku punya nama, tapi karena aku jadi diriku sendiri." Bima menatapnya. Mata mereka bertemu dalam diam yang panjang.
Saat itu, keduanya sama-sama tahu bahwa perasaan di hati mereka sudah bukan sekadar simpati. Itu adalah cinta. Cinta yang muncul di tempat yang salah, pada waktu yang salah, dan dengan orang yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, cinta itu juga adalah cinta yang terlarang di mata banyak orang. Bagi Rani, ia seorang sekretaris direktur dengan masa depan cerah. Bagi Bima, ia hanyalah seorang pemulung jalanan yang tak punya apa-apa. Dua dunia yang terlalu berbeda, tapi hatinya sudah terlanjur menyatu. Malam itu, mereka duduk lebih lama dari biasanya. Hujan rintik turun pelan, tapi tak seorang pun dari mereka beranjak. Mereka hanya saling menatap, saling berbicara dalam diam, dan membiarkan cinta yang terlarang itu tumbuh semakin kuat. Dan sejak malam itu, hidup Rani tak lagi sama. Ia sadar, pilihannya untuk tetap bersama Bima akan membuatnya kehilangan banyak hal harga diri di kantor, restu keluarga, mungkin juga masa depannya. Tapi ia juga sadar, itulah satu-satunya pilihan yang membuat hatinya benar-benar bahagia. Hari itu, suasana rumah keluarga Rani mendadak mencekam. Semua bermula ketika kabar tentang kedekatan Rani dengan seorang pemulung sampai juga ke telinga keluarganya. Entah dari mana sumber gosip itu. Mungkin dari tetangga, mungkin dari kerabat yang kebetulan mendengar cerita di kantor. Namun, yang jelas berita itu masuk ke ruang tamu rumah besar keluarga Rani seperti angin badai yang memporak-porandakan segalanya. Ayah Rani, seorang pensiunan pejabat yang keras dan penuh wibawa, duduk di kursi besar dengan wajah memerah menahan amarah. Tangannya bergetar menahan emosi. Sementara koran yang tadi ia baca terlipat begitu saja di atas meja. Rani berdiri di hadapannya, tubuhnya kaku, jantungnya berdegup kencang. Ibunya duduk di samping, menunduk sambil sesekali menyeka air mata dengan tisu. "Rani," suara ayahnya menggelegar. "Kamu itu anak kuliahan, sudah kerja di kantor besar, punya masa depan cerah. Masa kamu jatuh cinta sama pemulung? Apa kamu gak mikir harga diri keluarga ini?" Rani menunduk, menatap lantai marmer rumahnya yang mengkilap. Hatinya terasa diguncang, tapi ada tekad kuat yang menahan dirinya. "Aku bahagia sama dia." "Ya," ucapnya pelan, namun tegas. Dia memang miskin, tapi dia jujur, dia tulus. Jujur, ayahnya bangkit berdiri, menepuk meja hingga gelas di atasnya berguncang. "Apa jujur bisa bikin kamu makan? Apa jujur bisa bikin kamu punya rumah? Apa jujur bisa bikin keluarga ini tidak malu di depan orang-orang?" Suaranya meninggi, membuat udara ruang tamu semakin tebal dengan ketegangan. Ibunya buru-buru memegang lengan ayahnya. "Pak, tolong tenang, jangan marah-marah seperti ini." Tapi air matanya tetap mengalir. Hatinya tersayat mendengar keputusan anaknya. Rani menggenggam kedua tangannya di depan tubuh, mencoba menahan getaran. "Aku gak butuh semua itu. Ya, aku cuma butuh orang yang bisa nerima aku apa adanya. Sama dia, aku merasa jadi manusia, bukan robot yang selalu dituntut sempurna." Ayahnya terdiam sejenak, menatap tajam putrinya. Napasnya tersengal. Lalu ia mendekat beberapa langkah. "Rani, kamu dengar baik-baik. Kalau kamu teruskan hubungan ini, kamu bukan lagi anakku. Aku lebih baik kehilangan kamu daripada menanggung malu seumur hidup." Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam dada Rani. Ia tersentak, matanya berkaca-kaca, tapi mulutnya tetap berusaha bicara. "Kalau memang itu pilihan ayah, aku rela, karena aku juga gak bisa membohongi hatiku." Ibunya langsung menangis terseduh, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Rani, nak, jangan ngomong begitu. Ayahmu keras. Tapi sebenarnya dia sayang sama kamu. Dia cuma takut kamu menderita." Rani menoleh pada ibunya. Air matanya menetes. "Bu, aku tahu ayah sayang, tapi caranya mengekang aku.
Aku capek, selalu hidup dengan standar yang ayah tetapkan. Aku ingin memilih jalanku sendiri, meskipun itu berat. Ayahnya sudah tak sanggup lagi menahan diri. Dengan suara serak bercampur amarah, ia berkata, "Kalau kamu tetap keras kepala, mulai hari ini, kamu gak usah tinggal di rumah ini lagi." Rani terdiam, tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Tapi justru dalam keheningan itu, ia merasa hatinya semakin bulat. Dengan langkah perlahan, ia berbalik menuju kamarnya. Malam itu, kamar Rani menjadi saksi betapa beratnya keputusan yang ia ambil. Ia duduk di tepi ranjang, menatap koper kosong di lantai. Tangannya gemetar saat mulai memasukkan pakaian ke dalamnya. Satu persatu, baju lipatannya masuk. Bersamaan dengan ingatan masa kecilnya di rumah itu, tawa, tangis, kebahagiaan, dan luka. Ibunya masuk diam-diam, mengetuk pintu pelan sebelum duduk di samping Rani. "Nak, kamu benar-benar yakin sama pilihanmu?" Suaranya lirih, penuh luka. Rani menoleh, menatap wajah ibunya yang lelah. "Aku gak bisa bohongin hati aku, Bu. Aku tahu ini berat, tapi aku juga tahu kalau aku tetap tinggal di sini dengan semua tuntutan ayah, aku gak akan pernah bahagia." Ibunya menggenggam tangan Rani erat, seakan tak ingin melepas. "Kalau begitu, ibu cuma bisa doakan yang terbaik. Tapi ingat, di luar sana hidup gak gampang. Kamu harus kuat, harus sabar. Jangan sampai kamu menyesal." Air mata Rani tak terbendung. Ia memeluk ibunya erat-erat. "Makasih, Bu. Aku janji gak akan nyesel. Aku akan buktikan kalau pilihanku gak salah." Keesokan paginya, suasana rumah masih kaku. Ayahnya duduk membaca koran tanpa menoleh sedikit pun ketika Rani turun membawa koper. Ibunya berdiri di depan pintu, menatap putrinya dengan mata sembab ayah. Suara Rani bergetar, "Aku pamit." Ayahnya tidak menjawab, hanya bunyi lipatan koran yang terdengar. Rani menunduk, menahan tangis, lalu melangkah keluar. Ibunya menatap kepergian anaknya dengan perasaan hancur. Sementara ayahnya tetap keras kepala di balik egonya. Hari-hari setelah meninggalkan rumah, Rani mulai merasakan pahitnya hidup tanpa kenyamanan keluarga. Ia menyewa kamar kos sederhana di pinggiran kota. Dindingnya tipis, kasurnya tipis, jauh berbeda dengan kamar mewahnya dulu. Namun anehnya, ia merasa lebih bebas. Tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi tekanan. Bima yang mendengar kabar itu dari Rani sendiri sempat terkejut sekaligus cemas. "Ron, kamu beneran keluar dari rumah cuma karena aku?" tanyanya dengan mata berkaca. Rani tersenyum lemah. "Aku keluar karena aku pengen jujur sama diriku sendiri. Kamu cuma alasan yang bikin aku berani." Bima menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. "Aku takut kamu nanti menyesal. Aku gak punya apa-apa buat kamu. Aku cuma bisa janji bakal jagain kamu sebisa aku." Rani menggenggam tangan Bima. "Itu aja udah cukup, Mas. Aku gak butuh yang lain." Tapi masalah tidak berhenti di situ. Kabar Rani keluar dari rumah karena memilih seorang pemulung makin menyebar luas. Keluarga besar mulai ikut campur. Tante-tante dan omomnya menghubungi ibunya, mempertanyakan kenapa anak secerdas Rani bisa terjerumus. Mereka menyalahkan orang tua, menyalahkan pergaulan, bahkan menyalahkan Bima yang dianggap perusak keluarga. Ayah Rani semakin keras kepala. "Lihat, gara-gara pemulung itu, keluarga kita jadi bahan omongan," teriaknya suatu malam. "Aku gak akan pernah terima dia jadi bagian dari keluarga ini." Sementara di kosan, Rani mencoba bertahan. Ia tetap bekerja di kantornya. Meski tatapan sinis Tumonmen semakin tajam, ada yang terang-terangan menghindar, ada yang berbisik-bisik di belakang. Namun setiap kali pulang dan melihat Bima menunggunya di depan kos dengan senyum sederhana, semua rasa sakit itu seakan terhapus. Pertentangan keluarga semakin panas ketika suatu sore ibunya datang diam-diam ke kosan.
Wajahnya lelah, matanya sembab. "Rani, pulanglah. Ayahmu mungkin marah, tapi dalam hati dia pasti kangen." Rani menggeleng pelan. "Bu, aku gak bisa pulang kalau harus ninggalin Mas Bima. Aku sudah pilih jalanku. Aku cuma minta doa ibu supaya aku kuat." Ibunya memeluknya erat, menangis tanpa suara. "Nak, kamu benar-benar keras kepala. Tapi ibu ngerti kalau itu yang bikin kamu bahagia. Jalani, ibu akan selalu ada buatmu. Meski ayahmu belum bisa terima." Dan sejak hari itu, hubungan antara Rani dan keluarganya semakin renggang. Ayahnya tetap pada pendiriannya, sementara Rani juga tetap bulat dengan keputusannya. Pertentangan itu membuat rumah tangga keluarga Rani berantakan. Ibunya selalu menangis, ayahnya semakin dingin, dan Rani tetap hidup dengan keyakinan bahwa pilihannya, meski penuh risiko, adalah jalan menuju kebahagiaan yang ia cari. Hari itu udara pagi di Jakarta begitu hangat. Matahari baru saja muncul, menyinari jalanan yang masih basah sisa hujan semalam. Di sebuah masjid kecil di pinggiran kota, suasana berbeda sedang berlangsung. Tidak ada hiasan bunga mewah, tidak ada kursi berderet dengan pita, tidak ada kamera besar yang sibuk mengambil gambar. Yang ada hanya ruangan sederhana beralas karpet hijau, beberapa orang saksi, penghulu, dan dua insan yang duduk bersebelahan dengan hati bergetar. Rani duduk dengan balutan kebaya sederhana berwarna putih gading. Wajahnya berseri, meski tanpa riasan tebal seperti pengantin pada umumnya. Sementara Bima dengan kemeja putih polos dan celana hitam terlihat gugup tapi juga bahagia. Tangannya sesekali menggenggam kuat lututnya, seakan menahan gejolak dalam dada. "Bismillahirrohmanirrahim. Dengan ini saya nikahkan." Suara penghulu bergema dalam ruangan. Detik itu, Rani menahan napas saat Bima mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas meski sedikit bergetar. Air mata menetes di pipinya. Semua kesedihan, semua pertentangan, semua cibiran seakan luruh bersama kalimat suci itu. Selesai prosesi, orang-orang yang hadir mengucapkan selamat. Hanya ada beberapa saksi, imam masjid, dua teman Bima sesama pemulung, serta Ibu Rani yang diam-diam hadir tanpa sepengetahuan ayahnya. Ibunya memeluk Rani erat, menangis haru. "Nak, meski ayahmu belum bisa menerima, ibu tetap doakan yang terbaik. Semoga rumah tangga kalian sakinah, mawaddah warahmah." Rani membalas pelukan itu. Hatinya hangat. Ia tahu ibunya adalah satu satania, keluarga yang masih diam-diam mendukung. Meski berat, setidaknya ia tidak benar-benar sendiri. Pernikahan itu berlangsung begitu sederhana, tanpa pesta, tanpa undangan ribuan orang, tanpa kemewahan. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat semuanya terasa tulus. Doa yang dipanjatkan terasa lebih murni, janji yang terucap lebih kuat, dan cinta yang mereka rasakan lebih nyata. Namun berita itu tidak berhenti di masjid kecil. Tak butuh waktu lama, kabar tentang pernikahan Rani dan Bima menyebar luas. Mulai dari tetangga sekitar rumah orang tua Rani hingga teman-teman kantornya. Semua orang kaget. Sebagian besar tidak percaya Rani beneran nikah sama pemulung. "Gila," bisik seorang rekan kerja saat jam istirahat. "Aku pikir itu cuma gosip, ternyata beneran. Astaga, kok bisa ya? Padahal dia cantik, pintar, kerja bagus." "Sayang banget," sahut yang lain. Beberapa bahkan terang-terangan mencibir. Turun derajat dari sekretaris direktur, sekarang jadi istri pemulung. Nggak habis pikir aku. Telinga Rani panas mendengar semua itu. Tapi setiap kali cibiran itu menusuk, ia hanya mengingat wajah Bima. Ingat tatapannya yang jujur. Ingat janji sederhana yang ia ucapkan saat akad nikah. Itu sudah cukup untuk membuatnya tersenyum. Suatu siang di kantor,
beberapa rekan sengaja menggodanya. "Ron, beneran ya? Sekarang kalau pulang kerja bukannya naik mobil jemputan, tapi naik gerobak pemulung?" kata seorang pria sambil tertawa keras. Yang lain ikat-ikatan tertawa. Rani hanya menoleh, tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang. "Cinta itu gak kenal status. Aku yakin sama pilihanku." Kalimat itu membuat sebagian orang terdiam. Sebagian lagi mencibir makin keras. Namun, Rani tidak goyah. Ia tahu, kebahagiaan tidak diukur dari pandangan orang lain. Malam hari, setelah pulang dari kantor, Rani duduk bersama Bima di teras kos sederhana yang kini mereka tempati berdua. Angin malam berhembus pelan, lampu jalan redup menemani obrolan mereka. "Mas, banyak yang ngomongin kita," kata Rani pelan. Bima menunduk, wajahnya murung. "Aku tahu, Ron. Aku takut kamu jadi malu karena aku." Rani segera menggenggam tangannya erat. "Aku gak pernah malu, Mas. Justru aku bangga. Kamu kerja keras. Kamu jujur. Kamu gak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga daripada harta." Bima menatap Rani. Matanya berkaca. "Tapi hidup kita bakal berat, Ron. Kamu sudah terbiasa hidup enak. Sekarang, semua berubah." Rani tersenyum lembut. "Aku tahu, Mas. Tapi aku siap. Aku lebih memilih makan sederhana tapi bahagia daripada hidup mewah tapi penuh kepalsuan." Bima tak bisa menahan haru. Malam itu, di teras sederhana, ia berjanji dalam hati untuk menjaga wanita itu sekuat tenaga. Meski dengan keterbatasan yang ia miliki, hari-hari setelah pernikahan mereka tidak mudah. Rani tetap bekerja di kantor, sementara Bima melanjutkan pekerjaannya sebagai pemulung. Setiap pagi Rani berangkat dengan pakaian rapi, sementara Bima sudah berkeliling dengan gerobaknya. Namun anehnya, tidak ada rasa malu dalam hati Rani. Justru setiap kali melihat Bima berkeringat mengayuh gerobak, ia merasa bangga. Itu adalah bukti bahwa suaminya mencari rezeki dengan cara yang halal. Tentu, cibiran semakin deras. Tetangga kos sering berbisik-bisik. Teman kantor makin berani melontarkan komentar sinis. Bahkan keluarga besar Rani mulai menekan lebih keras. Tante-tantenya menelepon, menuduhnya mempermalukan keluarga. "Rani, kamu tega bikin malu orang tuamu. Kamu pikir apa kata tetangga? Anak pejabat kok nikah sama pemulung?" Setiap kali mendengar itu, hati Rani sakit. Tapi ia selalu menenangkan diri. Ia tidak menikah untuk membahagiakan orang lain. Ia menikah untuk dirinya sendiri, untuk cintanya pada Bima. Puncaknya terjadi saat sebuah acara kantor. Semua karyawan diminta membawa pasangan ke sebuah jamuan makan malam. Rani datang dengan Bima. Suaminya hanya mengenakan kemeja murah yang baru ia beli di pasar, sementara pasangan lain berdandan mewah. Begitu mereka masuk, ruangan mendadak sunyi beberapa detik. Lalu bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang menahan tawa, ada yang melirik dengan tatapan merendahkan. Namun Rani melangkah mantap sambil menggenggam tangan Bima erat. Di hadapan semua orang, ia memperkenalkan, "Ini suamiku." Bima, suasana menjadi canggung. Beberapa orang mencoba bersikap ramah, tapi jelas terlihat rasa meremehkan di mata mereka. Direktur yang selama ini menghargai kerja Rani pun hanya mengangguk singkat, seolah tak ingin terlalu lama berbicara. Setelah acara itu, gosip semakin menjadi-jadi. "Aku nggak ngerti kenapa Rani bisa sebodoh itu," kata salah satu rekan kerja. "Pasti nanti nyesel." Namun di tengah semua hinaan, Rani tetap tersenyum. Karena setiap kali ia pulang ke kos dan mendapati Bima sudah menyiapkan segelas teh hangat untuknya, ia tahu bahwa ia telah memilih dengan benar. Cinta mereka mungkin dianggap gila oleh banyak orang. Pernikahan mereka mungkin dianggap memalukan. Tapi bagi Rani, itu adalah kebahagiaan sejati. Pernikahan sederhana di masjid kecil itu telah menjadi awal dari kehidupan baru yang penuh tantangan, penuh air mata, tapi juga penuh cinta. Dan meski dunia menolak, meski keluarga menentang,
Meski teman-teman mencibir, Rani tetap berdiri tegak dengan keyakinannya. Cinta tidak kenal status. Ia yakin, bersama Bima, ia akan menemukan arti sejati dari kebahagiaan. Hari-hari setelah pernikahan menjadi kenyataan yang jauh berbeda dari bayangan indah yang sering Rani lukiskan dalam hatinya. Ia yang dulu terbiasa bangun pagi di kamar luas dengan pendingin ruangan, kini membuka mata di sebuah kamar kos sempit berdinding tipis. Dengan kipas angin tua yang berderit saat berputar, lantai semen yang dingin, suara ayam tetangga yang berkokok, dan bau gorengan dari warung depan kos menjadi bagian dari kesehariannya. Awalnya, Rani berusaha menyesuaikan diri. Ia masih tersenyum, masih mencoba berpikir positif, menganggap semua ini adalah awal dari perjuangan bersama. Tapi perlahan, kenyataan mulai terasa berat. Gaji bulanannya yang cukup besar, sebagian besar habis untuk kebutuhan sehari-hari, membayar kontrakan kecil, dan membantu kebutuhan Bima yang selama ini hanya hidup pas-pasan. Malam-malam panjang sering menjadi saksi ketika Rani menangis diam-diam. Ia menutup wajahnya dengan bantal agar isaknya tidak terdengar. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia kuat menjalani semua ini? Namun, setiap kali perasaan itu datang, selalu ada sosok Bima yang duduk di sampingnya, mengusap punggungnya dengan lembut dan berbisik dengan suara menenangkan. Sabar ya, Ron. Rezeki bisa dicari, tapi hati yang tulus itu langka. Kita sudah punya itu. Kita pasti bisa jalanin semua ini. Kata-kata itu sederhana, tapi selalu berhasil menenangkan hati Rani. Ia tahu, meski kehidupan materialnya menurun drastis, ada sesuatu yang ia dapatkan bersama Bima, sebuah ketulusan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, dunia tidak serta-merta membiarkan mereka bahagia. Tekanan dari luar semakin terasa. Teman-teman kantornya semakin sering memandangnya dengan tatapan sinis. Bisik-bisik tentang dirinya yang gila karena menikah dengan pemulung semakin keras terdengar. Suatu hari, saat rapat mingguan di kantor, Rani merasakan tatapan tajam dari bosnya, Pak Arman. Pria itu dulu pernah terang-terangan mendekatinya, bahkan menawarkan kemewahan jika Rani mau menjadi pasangannya. Rani menolak dengan halus, tapi jelas penolakan itu melukai harga diri seorang pria berkuasa seperti dia. Kini, melihat Rani benar-benar menikah dengan seorang pemulung, amarah dan gengsi yang terluka bercampur menjadi satu. Setelah rapat selesai, Pak Arman memanggil Rani ke ruangannya. Rani, saya dengar kabar tentang pernikahanmu, katanya dengan nada dingin. Rani hanya mengangguk sopan. Iya Pak, saya sudah menikah. Pak Arman menyandarkan tubuh ke kursi, menatap Rani dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kamu sadar nggak? Apa yang kamu lakukan itu bikin malu. Kamu bisa jadi lebih dari ini, Rani. Kamu punya segalanya, cantik, pintar, karier bagus. Tapi kamu hancurkan semuanya dengan pilihan bodohmu. Rani menahan napas. Hatinya sakit, tapi ia mencoba tetap tenang. Maaf Pak, tapi bagi saya, menikah itu soal hati, bukan soal gengsi. Pak Arman tersenyum miring, penuh sindiran. Kamu pikir hati bisa bikin kamu bertahan hidup? Dunia ini keras, Rani. Lihat saja nanti, kamu akan menyesal. Rani berdiri, menunduk sedikit. Kalau memang begitu, biar waktu yang menjawab. Pak. Lalu ia meninggalkan ruangan itu dengan langkah mantap. Meski hatinya bergetar hebat, hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Pak Arman mulai main kari-kari kesalahan Rani di kantor. Laporan yang sedikit terlambat langsung ditegur. Pekerjaan yang sudah selesai masih dicari celahnya. Semua itu jelas bentuk dendam pribadi. Tapi Rani hanya bisa bersabar. Ia tidak ingin pekerjaannya hancur hanya karena emosi. Di rumah, Rani sering menceritakan semua ini kepada Bima. Wajah suaminya
selalu berubah cemas mendengarnya. Ron, kalau kamu udah gak tahan, kamu bisa berhenti kerja. Aku yang bakal cari nafkah buat kita. Rani tersenyum pahit. Mas, aku tahu kamu kerja keras, tapi penghasilanmu belum cukup untuk semua kebutuhan kita. Aku juga harus bantu. Lagi pula, aku gak mau kalah sama keadaan. Aku mau buktikan kalau kita bisa kuat bering-bering. Bima mengangguk. Meski jelas terlihat ia merasa bersalah, dalam hatinya, ia bertekad untuk bekerja lebih keras lagi. Ia mulai bangun lebih pagi, pulang lebih malam, mengumpulkan lebih banyak barang bekas agar bisa menambah penghasilan. Tubuhnya makin kurus, kulitnya makin gelap terbakar matahari, tapi semangatnya tidak pernah padam. Meski begitu, ada kalanya Rani merasa lelah. Pernah suatu malam, listrik di kos mereka padam karena telat membayar. Rani duduk di lantai, menyalakan lilin kecil sambil menatap kosong. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mas, aku kangen rumahku dulu. Kangen kamar yang terang, kangen tempat tidur empuk, kangen semua kenyamanan itu. Suaranya bergetar. Bima duduk di sampingnya, menatap wajah istrinya yang muram. Ron, aku ngerti, aku gak bisa kasih semua itu sekarang. Tapi aku janji, aku gak akan berhenti berusaha. Aku pengen kamu bahagia, meski pelen-pelen. Rani menoleh, menatap mata Bima yang penuh ketulusan. Aku tahu, Mas, dan itu cukup. Aku cuma butuh kamu tetap di sini. Jangan pernah pergi. Mereka berpelukan dalam cahaya redup lilin. Meski gelap dan sederhana, ada kehangatan yang menyalakan hati mereka. Namun ujian tidak berhenti di situ. Suatu sore, Rani dipanggil lagi ke ruangan Pak Arman. Kali ini, pria itu berbicara dengan nada penuh ejekan. Rani, kamu tahu nggak kenapa aku nggak pernah percaya sama cinta? Karena cinta bikin orang bodoh. Kamu, contohnya, kamu pikir kamu bisa bahagia dengan pemulung? Tunggu aja, kalau kamu udah jatuh, aku nggak akan tolong. Aku mau lihat sejauh mana kamu bisa bertahan. Rani hanya diam, tidak ingin memperpanjang. Tapi hatinya panas. Ia tahu, Pak Arman bukan hanya sakit hati karena cintanya ditolak, tapi juga ingin membuktikan bahwa pilihannya salah. Dan itu berarti ujian mereka masih panjang. Di rumah, Bima merasakan ketegangan semakin besar. Ron, aku takut bosmu itu sengaja bikin kamu hancur. Gimana kalau kamu beneran kehilangan kerjaan? Rani menghela napas panjang. Kalau sampai itu terjadi, kita masih bisa cari jalan lain. Aku percaya, selama kita berdua saling dukung, kita pasti bisa. Kata-kata itu seakan menjadi mantra yang terus mereka pegang. Bahwa ujian, seberat apapun, harus dilalui bersama. Bahwa cinta sejati bukan tentang kenyamanan, tapi tentang bertahan di tengah badai. Malam-malam berikutnya, Rani dan Bima sering berbicara panjang di teras kecil mereka. Tentang mimpi, tentang harapan, tentang masa depan yang masih samar. Kadang Rani masih menangis diam-diam, kadang Bima masih merasa rendah diri. Tapi setiap kali mereka saling menatap, ada keyakinan yang kembali tumbuh. Mereka tidak salah memilih. Dan meski dunia di luar sana penuh dengan cemooh, hinaan, bahkan ancaman, di dalam hati mereka ada sesuatu yang lebih kuat, cinta yang tulus, yang menjadi alasan mereka untuk terus bertahan. Hari itu, kehidupan Rani dan Bima berjalan seperti biasa. Mereka sudah terbiasa hidup dengan kesederhanaan. Meski penuh tantangan, pagi-pagi buta, Bima berangkat dengan gerobak tuanya. Sementara Rani bersiap berangkat ke kantor dengan hati yang masih sering diliputi cemas karena tekanan dari bosnya. Tidak ada yang menyangka hari itu akan mengubah segalanya. Siang menjelang sore, Rani baru saja pulang kerja ketika mendapati Bima duduk di kursi kayu kecil di teras kos dengan wajah pucat. Tangannya memegang sebuah amplop lusuh, matanya berkaca-kaca. Rani langsung panik melihatnya.
"Mas, kenapa? Ada apa? Kamu sakit?" tanya Rani sambil memegang bahunya. Bima menggeleng pelan. "Aku gak sakit, Ron. Tapi aku baru dapat kabar dari kampung. Ada hal yang harus aku ceritain sama kamu." Rani mengerutkan dahi. "Kabar apa, Mas? Jangan bikin aku deg-degan." Dengan tangan bergetar, Bima membuka amplop itu dan menunjukkan sebuah surat. Tulisan tangan yang rapi memenuhi lembaran kertas, dan di bagian bawah tertulis nama seorang pria paruh baya. Bima menarik napas panjang sebelum mulai menjelaskan. "Ron, sejujurnya aku bukan cuma seorang pemulung. Aku lahir dari keluarga kaya di kampung. Orang tuaku punya usaha besar, tanah luas, sawah, dan toko. Tapi sejak kecil aku merasa gak pernah bener-bener bahagia. Aku lihat sendiri bagaimana keluargaku terlalu sibuk mengejar harta, sibuk menjaga nama baik, sampai lupa sama rasa. Aku muak, Ron. Aku muak lihat mereka berantem soal warisan, soal bisnis, soal siapa yang paling berkuasa. Waktu umurku 20, aku pergi dari rumah. Aku tinggalkan semua. Aku memilih hidup di jalan, jadi pemulung. Karena aku pengen ngerti gimana rasanya hidup tanpa harta. Aku pengen belajar arti hidup dari bawah." Rani terdiam. Kata-kata Bima seperti petir yang menyambar di siang bolong. Ia tidak bisa langsung mencerna semuanya. "Jadi, selama ini kamu menyembunyikan siapa diri kamu yang sebenarnya?" Bima menunduk. "Iya, Ron. Aku gak mau orang lihat aku karena harta. Aku pengen ada orang yang bisa nerima aku apa adanya, meski aku gak punya apa-apa." Dan ternyata orang itu kamu. Air mata Rani mengalir tanpa bisa ditahan. Tangannya menggenggam erat tangan Bima. "Mas, aku gak peduli siapa kamu dulu, siapa keluargamu. Yang aku tahu, aku jatuh cinta sama kamu karena ketulusanmu, karena sikapmu yang gak pernah ninggalin aku, meski aku sering ngeluh." "Kamu bener, Mas. Aku milih hati, bukan harta." Bima menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Aku bahagia bisa dengar itu, Ron. Tapi sekarang keluargaku minta aku pulang. Ayahku sakit keras. Dia nyariin aku. Katanya waktunya gak lama lagi. Aku harus pulang, Ron. Aku harus hadapi masa laluku." Rani mengangguk pelan. Meski hatinya diliputi cemas, ia tahu ini saatnya Bima menghadapi kebenaran. "Aku ikut sama kamu, Mas. Aku gak akan biarin kamu jalan sendiri." Beberapa hari kemudian, mereka berdua melakukan perjalanan panjang ke kampung halaman Bima. Perjalanan itu penuh rasa haru. Rani masih sulit membayangkan bahwa suaminya, yang selama ini ia kenal sebagai pemulung sederhana, ternyata berasal dari keluarga kaya. Sesampainya di kampung, mereka disambut oleh pemandangan rumah besar dengan halaman luas, jauh berbeda dengan tempat tinggal mereka di kota. Di depan rumah, beberapa orang keluarga besar Bima sudah menunggu. Wajah-wajah yang terkejut sekaligus lega melihat kepulangan anak yang hilang itu. Seorang pria tua dengan tubuh lemah terbaring di kursi roda, menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. "Itulah ayahnya." Suara parau keluar dari bibir yang sudah menua. "Bima, anakku, akhirnya kamu pulang juga." Bima langsung berlutut di depan ayahnya, menahan tangis. "Ayah, maafkan aku. Aku pergi terlalu lama. Aku cuma pengen ngerti arti hidup. Aku gak mau terjebak dalam perebutan harta kayak dulu." Ayahnya mengusap kepala Bima dengan tangan gemetar. "Aku yang salah, Nak. Aku terlalu sibuk ngejar dunia sampai lupa sama anakku sendiri. Tapi sekarang aku bahagia. Kamu pulang meski terlambat." Air mata bercucuran dari mata Rani yang berdiri di samping Bima. Momen itu begitu mengharukan. Seakan seluruh penantian bertahan-tahan akhirnya terjawab. Setelah itu, keluarga Bima pun berusaha mengenal Rani. Awalnya ada yang memandang rendah, bertanya-tanya kenapa seorang wanita karier dari kota
mau menikah dengan Bima dalam keadaan miskin. Tapi ketika mereka tahu Rani tetap setia, meski tidak pernah tahu latar belakang Bima, mereka mulai luluh. Kabar ini pun sampai ke telinga keluarga Rani. Awalnya, ayah Rani masih kukuh dengan egonya. Baginya, keputusan anaknya tetap salah karena menikah dengan seorang pemulung. Namun, ketika kebenaran terungkap, ia justru merasa malu. Suatu sore, ayah Rani datang ke rumah besar keluarga Bima. Pertemuan itu penuh ketegangan. Ayah Rani duduk berhadapan dengan putrinya. Dengan mata yang sudah merah menahan emosi. "Rani, maafkan. Ayah, selama ini ayah keras kepala. Merasa pilihanmu salah. Ayah takut kamu sengsara. Tapi ternyata kamu membuktikan kalau kamu gak salah pilih. Kamu menikah sama orang yang tulus. Dan ayah sadar sekarang, kekayaan bisa hilang, tapi ketulusan itu yang paling berharga." Rani langsung memeluk ayahnya sambil menangis. "Aku gak pernah salahin ayah. Tapi aku pengen ayah percaya sama aku. Aku bahagia." "Ya, bahagia banget." Bima yang menyaksikan itu hanya bisa menunduk haru. Ia tidak pernah membayangkan kehidupannya yang dulu sederhana kini dipenuhi begitu banyak kejutan. Bukan karena harta yang kembali, tapi karena akhirnya cinta dan ketulusan yang ia perjuangkan diakui oleh semua pihak. Hari-hari berikutnya, Rani dan Bima menjalani kehidupan baru. Mereka tidak langsung larut dalam kemewahan. Keluarga Bima justru tetap memilih hidup sederhana, meski kini mereka punya segalanya. Bagi mereka, harta hanyalah pelengkap. Yang paling berharga adalah cinta, kepercayaan, dan kebersamaan. Kisah cinta mereka pun menjadi buah bibir di kampung dan kota. Dari wanita karier yang berani melawan gengsi, hingga pemulung yang ternyata seorang anak orang kaya. Semua orang terkejut, semua orang belajar. Dan pada akhirnya, cinta mereka terbukti mampu melawan perbedaan dunia. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.